Mungkin selanjutnya langsung kita buka sesi tanya jawab, dipersilakan kepada peserta yang ingin bertanya. Ini saya sudah ada penanya. Yang pertama kepada Ustadz Khairul Umam, ini ada dari Sunarto SPDI dari Man 3 Langkat. Pertanyaannya, Wan Ustadz, apakah orang yang berkurban itu akan senantiasa Allah berikan rezekinya dalam kehidupan walaupun di dalam masa pandemi ini? Begitu pertanyaan dari Sunarto. Sementara bisa langsung dijawab oleh Ustadz Umam. Baik, terima kasih kepada Ustadz Sunarto. Suara saya kedengaran Ustadz Al-Hafidh ya? Jelas. Alhamdulillah. Kalau pertanyaan antum, akan Allah senantiasa tetap berindah? Pasti Ustadz. Allah Ar-Razzaq tidak akan melewatkan sedikit pun rezeki bagi bukan hanya kita manusia, tapi semua makhluk. Allah jamin rezekinya. Namun dalam kehidupan ini Allah juga sudah mengabarkan sunnatullah dalam muka bumi ini, dan itu bagian dari kesempurnaan hidup kita. Ada yang Allah aghna aqna, ada yang Allah kayakan, ada yang Allah cukupkan. Ya besutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ada yang Allah buka rizkinya, ada yang dicukupkan, ada yang diberi kadar. Tapi semuanya cukup. Semuanya cukup. Tinggal adalah bagaimana kita masuk kepada yang berikutnya, bagaimana kita selalu merasa cukup. Kita kalau lihat Nabi kita Muhammad SAW, misal Sunarto, tentu kita tidak ada bandingnya dengan beliau ketika ingin mencontoh rezeki beliau. Kita tidak membayangin kita pagi-pagi bilang ke istri kita, "Mi, ada makanan nggak pagi ini?" Kemudian istri bilang, "Mohon maaf Abi, hari ini tidak ada makanan." "Oh, kalau gitu Abi puasa." Kita tidak sampai diuji Allah sedemikian rupa. Mungkin kalau yang itu terjadi, mungkin Mi ada makanan nggak, mungkin marah malah. Nggak ngasih uang malah minta. Tapi insya Allah di sini ada yang namanya perasaan qanaah. Tapi kita harus yakin betul Allah menjamin rezeki kita. Yang tidak dijamin adalah mengeluarkan apa yang Allah berikan. Kita punya tenaga, kita punya ilmu, kita punya pikiran. Kita mengeluarkannya dengan sesungguh-sungguhnya, dengan ihsan, karena Allah yang tidak diharapkan. Maka ini alhamdulillah Ustadz, antum mengajar di SMP, maka jangan sampai pernah berpikir antum adalah pegawainya negara, kemudian bekerja untuk negara. Tapi berpikirlah guru adalah memberi ilmu, saya adalah hamba Allah, pegawai Allah. Maka ketika kita niati itu, semua langkah yang antum lakukan, ngoreksi, mungkin hanya ngelihat anak, mungkin hanya berpikir tentang anak, semuanya akan dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada pahala yang nanti akan kita rasakan. Maka amanu wa amilus shalihat. Mulai dengan iman dan kemudian amal soleh tadi karena iman kita. Bahkan iman yang paling rendah, iman banyak tingkatan yang paling rendah ketika kita berjalan, kita melihat ada yang kira-kira akan menyakiti orang seperti duri, kita mengambilnya kalau karena iman kepada Allah, pahalanya luar biasa. Apalagi antum sekarang menjadi guru, fokus saja Ustaz, menjadi guru, berikan ilmu terbaik, bermujahadah memberikan ilmu yang terbaik, jangan pernah takut, rizki Allah sudah menjaminnya. Saya di Gontor diajarkan oleh kiai kami, oleh guru kami, ini dari Kiai Haji Imam Zarkasi. Ini dari guru kami Kiai Haji Ahmad Hidayatullah Zarkasi. Ada sebuah doa, ada zikir, kata beliau. Ketika kamu takut, ketika kita takut, kadang-kadang kita takut macam-macam. Kita melangkah A, takut nanti B, nanti jangan-jangan begini, nanti ada kecelakaan, wah macam-macam takut. Maka kata beliau, Pak Zarkasi mengajarkan doa, Kiai Haji Imam Zarkasi mengajarkan sebuah doa, Subhanallah. Maha suci Allah. Maksudnya apa? Ketika kita benar melafalkan subhanallah, itu maknanya tidak ada kemungkinan Allah memberi yang tidak terbaik untukmu. Kalaulah
ada kejadian menurut saya kurang baik, kurang pas, kita harus yakin ini yang terbaik yang Allah berikan untukku. Betapa banyak pengusaha besar gara-gara bapaknya meninggal di umur dia belasan tahun, kemudian beliau menjadi pengusaha besar. Tapi memahami dan beriman qadar khairihi wa syarrihi. Dan kita mensyukuri dalam keadaan apapun. Ini sebetulnya yang perlu kita ilmui terus. Maka apapun keadaan, katakanlah kalau kemudian ada ujian kok agak kesulitan ekonomi, yakini ini yang terbaik. Ada sesuatu yang Allah ingin kita sampai ke makom tertentu. Kalau kita niati semua ibadah, tidak akan keluar setelah subhanallah, kecuali kita akan bertahmid. Setelah subhanallah, ya Allah maha suci. Bahkan kalau kita sadari sejak kecil sampai sekarang sempurna engkau memberikan segalanya ya Allah, tidak akan keluar kata kecuali alhamdulillah. Dan kemudian tidak akan keluar kata kecuali la ilaha illallah wallahu akbar. Inilah zikir-zikir kita yang kadang hanya lewat tapi tidak kita rasakan. Maka kami pribadi ketika ada ketakutan-ketakutan, namanya manusia sering terjadi ketakutan, selalu kami lawan dengan subhanallah, subhanallah. Apalagi ketika sujud nikmatnya luar biasa. Subhana Rabbi. Maha suci, maha sempurna. Rabbi, Allah yang memeliharaku. Bahkan katakannya Rabbi pada Rabbul Alamin. Rabbi. Maha suci Allah. Sempurna hidup kita. Sempurna Allah berikan. Menyadari kesempurnaan ini tidak hanya milik orang yang seakan-akan kaya. Atau seakan-akan kekurangan. Memiliki nikmat ini dalam kondisi apapun. Aghna au akni. Sebagaimana Allah punya sifat adhak wa abka, membuat ketawa dan menangis. Yang kaya bisa ketawa juga bisa menangis. Yang sangat mungkin ekonominya agak sulit juga bisa ketawa, juga bisa menangis. Namun ketika kita mengenal Allah, kita bisa berzikir kepada Allah, menangis kita pun menangis kesyukuran, sebuah kenikmatan yang sangat tinggi sekali. Ini mungkin Ustadz yang bisa kami sharing. Pasti Ustadz Sunarto kalau itu pasti, jangan sampai ragu sedikit pun. Tinggal yang perlu antum kuatkan sebetulnya, ngajar antum ini harus benar-benar antum pegawainya Allah Ustadz, bukan pegawainya siapa-siapa. Pasrahkan kepada Allah semua detik, bahkan kadang hanya pulpen antum coretkan di anak-anak. Semoga Allah terima sebagai amal ibadah kita, dan nanti kita di akhir di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini mungkin Ustaz. Siap. Alhamdulillah. Mungkin sudah cukup ininya jawabannya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Subandi. Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau tanya, dalam berkurban yang afdol itu kurban sapi atau kambing? Kemudian apakah boleh berkorban satu ekor kambing dengan niat satu keluarga karena kami sebagai kepala rumah tangga? Apakah boleh berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal? Kemudian bagaimana posisi kurban yang diserahkan atas nama perusahaan atau badan usaha atau lembaga, mungkin diserahkan ke orang lain gitu. Mungkin kepada Ustaz Umam atau Ustaz Fadlan. Ini dia tidak menunjukkan pertanyaan kepada siapa. Mungkin Ustaz Fadlan, Ustaz. Tuan Guru Gontor lah yang kita mau menyimak saja ini. Betul Ustaz Fadlan. Nanti kami setelah antum lah nambah sedikit. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudaraku yang bertanya, perlu dipahami oleh kita semua bahwa sebagaimana tadi saya mengatakan, kita berbahagia dan beruntung. Tidak ada agama lain di dunia ini yang ritual tahunan itu adalah membangun energi berbagi dengan orang lain. Itu hanya dalam agama Islam. Kita diajarkan berbagi dari bulan puasa, ada zakat, infak, bahkan zakat itu fokus pada bulan suci Ramadan. Tapi infak, sedekah, wakaf itu berjalan sepanjang hari. Tapi begitu datang bulan Zulhijjah, berbagi dengan berkorban. Sebagai puncaknya orang-orang dalam hidup ini, agar bagaimana dia bisa berkorban. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya selaku kepala keluarga kami berkorban satu ekor kambing, kita kembali kepada Rasulullah
Rasulullah itu memotong kambing atas nama seluruh umat Islam di dunia. Oh, tidak. Bismillah. Kalau niatmu itu karena ingin dekat dengan Allah bersama keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi harus ada prestasi lagi. Kalau tahun ini bersama keluarga 1 ekor kambing, energi dekat itu harus lebih tinggi lagi. Tahun akan datang naik. Jadi sapi, tadi saya bilang sapi, kalau kambing maka naik jadi sapi. Kalau tahun ini sapi, tahun depan sapinya 250 kg, tahun depan naik lagi menjadi 300 sampai 400 kg. Kalau itu ada. Tapi maksud saya, bagaimana membuat ketenangan, kebahagiaan, dan keselamatan jiwa bersama keluarga ini dekat dengan Allah, terjaga. Dan jangan berpikir bahwa, aduh, kalau saya kasih keluar begini, tabungan saya kurang. Saya berikan ini nanti bagaimana? Itu adalah orang yang pikirannya rendah, terhina. Jangan. Nanti kita hari-hari, pikiran kita mau melakukan sesuatu, A, B, C, berpikir terlalu banyak. Oleh karena takut kepada kemiskinan, takut kepada kelaparan, takut kepada hal-hal yang sebenarnya kita sudah dijamin oleh Allah. Dan itu tidak penting menjadi pemikiran orang-orang Islam, orang beriman di atas muka bumi ini. Rendah sekali kalau ada orang Islam berpikir seperti begitu. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena kalau kita lihat Al-Quran itu ada kalimat etos kerja dalam Al-Quran. Amal 602 kali. Itu artinya berpacu kita untuk membuat kemakmuran sebaik-baiknya di atas muka bumi. Dan salah satu kemakmuran untuk membuat langit itu bahagia, bumi ini penuh dengan keberkahan, berkorbanlah. Allah hanya menitip contoh dari anak Adam alaihissalam dan pada Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Tapi dikampanyekan oleh Rasulullah Muhammad SAW supaya energi bumi ini membangun kepedulian, memberi. Itu yang harus dibangun oleh kita. Lakukanlah. Tapi harus ada prestasi tadi. Sama halnya kalau kita lihat, saya kasih analoginya begini. Jangan terbiasa berdiri di saf kedua atau saf ketiga. Biasakan saf paling pertama. Saya biasa cerita sama orang, kita harus berkelahi. Kita belum pernah lihat umat Islam Indonesia ini berkelahi karena tidak kebagian saf pertama di masjid. Kenapa? Berdiri di saf pertama itu mengajari kita untuk biasa menyembelih seekor onta, sapi. Jangan terbiasa berkorban dengan telur ayam, kecil sekali. Maka bangkitlah kita untuk melakukan pendekatan. Dan kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, nanti yang bicara syariatnya saya hanya penyemangat. Yang syariatnya nanti Tuan Guru Dr. Khairul Umam yang akan membahasnya. Tapi saya yang beri semangat kepada kita bahwa tidak ada. Kalau saya membahasakan begini, ketika orang sudah berdiri di Hajar Aswad, maka komitmen atau al-mutazamnya, qalu bala syahidnya, hanya engkau Allah. Di samping al-mutazam ada pintu Ka'bah. Hati ini harus berlapang-lapang. Di depan pintu Ka'bah ada makom. Tanya pada dirimu, seberapa mampu engkau berkurban. Tanya pada dirimu, sudah pantas menjadi hamba Allah? Sudah layak menjadi umatnya Muhammad? Kalau belum bergerak dengan cepat, ada di energi. Sudut Iraki. Evaluasi kekurangan itu. Melakukan motivasi untuk merubah keadaan itu. Kenapa melakukan hal itu? Ada Hijri Ismail. Aku mau dekat dengan Allah. Kenapa mau dekat dengan Allah? Ada sudut Samsi. Di sana ada sinar, ada cahaya, ada rahmat, ada energi dunia akhirat. Kenapa melakukan hal itu? Sebelum berhenti di Hajar Aswad, saya harus menjamin diri saya menjadi pribadi Yamani, keluarga Yamani, masyarakat Yamani, lingkungan Yamani. Apa itu Yamani? Menjamin untuk selalu berbuat kebaikan. Selalu untuk memberi kebaikan. Sehingga sebelum berhenti di Hajar Aswad, kita minta selamat dunia, selamat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Energi harus dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan satu catatan, surat 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidak aku ciptakan kamu beribadah kepada aku, melainkan ketaatan hatimu. Tuluskan semuanya.
ikhlasan semuanya. Tangislah dirimu jika ada kotoran-kotoran yang menghalangi engkau untuk dekat dengan Allah. Walaupun kau lapar, tapi datangi Allah dengan laparmu, dengan kesungguhan hatimu bahwa aku ingin dekat dengan Allah, karena laparmu tidak sebanding dengan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau hari ini bisa tidur di atas bed kafir, tapi lihat Rasulmu tidur di atas pelepah korma, tapi dia tidak pernah berhenti. Kebaikan selalu ada dan terus ada. Potret itu adalah potret untuk pelajaran kita semua hari ini. Demikian dari saya. Syukran. Terima kasih Ustaz Fadlan. Mungkin Ustaz mau menambahkan atau ini sekalian saya bacakan juga, ada beberapa pertanyaan lagi. Sebenarnya pertanyaannya mirip-mirip tadi. Ini pertanyaan dari Yanto. Bagaimana jika seorang dewasa yang belum melakukan akikah, apakah dia mendahulukan akikah terlebih atau kurban? Sama juga ada yang bertanya, dia punya banyak utang, apa dia bayar utang dulu atau berkurban dulu? Nah, mohon pencerahannya Ustaz dari Yanto, mungkin Ustaz Umam atau Ustaz Fadlan bisa menjawab. Selanjutnya juga ada yang ini dari Bambang Mojokerto, mohon pencerahannya Ustaz Fadlan atau Ustaz Umam. Bagaimana agar kita bisa terus termotivasi, bisa melakukan ibadah kurban, apalagi di saat keadaan susah seperti COVID sekarang ini. Pertanyaannya sama juga, bagaimana tips ya, biar istiqomah dalam dakwah, ibadah, bagaimana mungkin ada arahan dari Ustaz Umam dan Ustaz Fadlan. Silakan. Mungkin sedikit menambahkan, tadi sudah lengkap disampaikan oleh guru kita Ustaz Fadlan. Memang ketika bicara masuk ke ranah fikih, nanti memang ada pembahasan kambing untuk berapa orang, 1 orang, kemudian nanti sapi untuk berapa orang, 7 orang, unta untuk berapa orang, sehingga bisa urunan sapi dan unta. Tapi memang tadi sudah disampaikan, antum tahun ini kurban, bisa insya Allah kurban kambing. Kemudian Ustaz Al-Hafidz, anak ikut Ustaz ya, kurban nebeng ke antum. Nah tentu ini kalau dari sisi fikihnya menjadi tidak bisa. Kemudian nanti tertera kambing untuk Harul Umam dan Al-Hafidz Ahmad. Nah tentu tidak bisa seperti itu. Ini dari sisi fikihnya, tapi tentunya tadi kita niatkan untuk keluarga sebagaimana Nabi mencontohkan, tentu sah-sah saja. Kemudian ada pertanyaan, mana yang afdol Ustaz, sapi atau kambing? Nah, ada pendapat yang mengatakan Nabi dulu mencontohkan kambing, berarti afdol kambing. Namun kalau kita lihat dari sisi besarannya, kambing dibanding sapi dibanding unta, satu kambing itu bisa untuk satu sapi bisa untuk 7 orang nilainya. Tentu dari sisi besaran ini tentu sapi menjadi lebih tinggi maknanya, sisi besarannya. Unta menjadi lebih tinggi sisi besarannya. Tapi lagi-lagi baik saja kalau kita kambing, sapi, unta gitu, asik-asik aja nanti ketika berkurban. Tapi intinya niat kurbannya itu tadi sudah disampaikan esensinya oleh Ustaz Fadlan. Ada juga yang bertanya, bagaimana Ustaz kalau iuran karyawan bisa dianggap kurban tidak? Lagi-lagi dalam makna kurban yang bukan udhiyah, mana kurban yang bukan hewan kurban, mendekatkan diri kepada Allah, maka bisa sampai kita ketika niat yang iuran itu memang ingin mendekat diri kepada Allah. Tentu kalau kategori fikihnya yang seperti ini bisa dikategorikan sedekah, sedekah, walaupun tidak masuk kategori kurban. Tapi alangkah indahnya ketika kurban itu ada, kemudian banyak karyawan yang tidak mampu sendiri urunan, walaupun mungkin kategorinya dalam fikih tidak masuk kurban, tapi insya Allah efek kurban kepada masyarakat akan lebih berdampak. Maka hal itu juga kita tidak perlu terlalu berpikir keras, kemudian wah ini nggak sah. Sebagai sedekah tidak ada sahnya. Kita memberi walaupun sedikit tidak ada sahnya, maka ya sudah kita iuran aja, beri kalau memang belum mampu. Tentu kalau nanti sudah makomnya berhasil, mampu, nah tentu bisa sendiri 1 kambing, katakanlah sapi, unta, atau unta bersama 7 orang, sapi, unta bersama 7 orang. Jadi memang itu sisi fikihnya. Sisi fikihnya tadi kalau atas nama perusahaan Ustaz, memang ini individual, ibadah individual. Tapi apakah tidak boleh perusahaan? Tentu kalau ada pemiliknya, yang niatkan pemiliknya.
Tapi mungkin perusahaan itu ya ingin atas nama karyawannya, ya silakan saja. Tapi lagi-lagi dalam bentuk makna yang luas tentang kurban, mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada halangan, silahkan saja. Dan ini akan menggebiarkan, membesarkan hari raya umat. Jangan sampai kemudian hari raya Idul Adha yang kurban sedikit, meriahnya berkurang, malah lebih meriah nanti Valentine, lebih meriah hari raya yang lain. Tentu kita tidak inginkan itu. Tentu kita ingin hari raya umat yang oleh Nabi diberi 2 kali, kita besarkan sebesar-besarnya. Jangan sampai ada hari besar selain 2 hari besar yang ada itu. Salah satunya dengan yang tadi iuran karyawan, mungkin SMP-nya Ustaz Sunarto, mungkin iuran itu untuk membesarkan. Nanti disembelih bareng-bareng di SMP dengan anak-anak. Anak dari kecil kemudian sudah diajari untuk, kita jelaskan ini ya tentu urunan kategori kurban belum sampai, tapi inilah kita belajar berkurban. Ini akan membuat anak-anak kita sedari awal belajar, dan yang paling penting mereka sadar ini hari kita, hari besar umat Islam. Tadi ada lagi beberapa pertanyaan kok saya agak kurang ini ya. Yang ada hutang. Nah ini menarik juga. Tentu hutang sebuah kewajiban, kurban adalah sebuah yang tidak wajib. Tapi kalau kita sudah punya jatah untuk hutang, misalkan memang akan saya cicil dan masih bisa berkurban, ya kita lebih tahu, Ustaz. Kita lebih tahu, jangan sampai menghalangi. Kadang-kadang saya melihat ada orang yang menjadikan hutang menjadi penghalang dia untuk berbuat kebaikan yang lain. Karena pengalaman kami, seperti pengalaman Gontor, ketika kita punya keinginan besar, Allah memberinya. Kalau kita menghalangi, saya tidak mungkin haji karena saya masih punya hutang, ya Allah tidak ngabulkan kita haji nantinya. Tapi kalau kita niatkan, ya hutang selesai, haji selesai, hutang selesai, kurban juga. Itu bisa karena Allah yang memberi, bukan kita. Kita hanya mujahadah. Tadi ada pertanyaan juga, Ustadz, saya biasanya memberi, saya biasanya kurban, tapi tahun ini pandemi mungkin saya tidak bisa berkurban. Asalkan kita bermujahadah terus sampai titiknya belum, insya Allah pahala kurbannya masih tetap mengalir kepada kita. Karena kita sudah menjadi biasa berkurban. Sama seperti ada seorang kisah wali yang waktu haji kemudian beliau melihat bisik-bisik malaikat. Nanti ini bisa diskusi ya, tapi ininya masuk bisa kita terima sebetulnya secara logika orang mukmin. Siapa yang diterima hajinya? Fulan dari tempat A. Sehingga beliau kemudian mendatangi si Fulan, tak taunya beliau tukang katakanlah kalau jahit atau apa begitu. Beliau ceritanya tidak bisa haji ketika itu. Sudah menyiapkan uang sekian lama, waktunya haji, tak taunya ada orang yang harus dibantu. Beliau memilih membantu, tidak jadi haji, malah oleh Allah yang makbul hajinya, haji mabrurnya orang tadi yang tidak berangkat karena uangnya diberikan kepada yang lain. Jadi makna berkorban itu tidak hanya bentuk fisik. Maksudnya innamal a'malu binniyat. Ada di sini kita ini yang harus kita selalu lawan terus, kita selalu ilmui, walaupun iblis akan membuat kita ini, oh kamu belum ikhlas, jangan berkurban, jangan dengarkan juga iblis. Kita terus bismillah saya berkurban, sekarang belum ikhlas, saya Allah mungkin belum bersih, tapi saya ingin bersih ya Allah, terus nanti ada waktunya kita bahkan sudah tidak lagi mikir karena siapa. Itulah kita titik ikhlas. Ada seorang kiai ditanya, apakah ketika awal-awal jadi kiai ngimami kamu tidak riya? Ya awal-awal seakan-akan pingin zikirnya, bacaannya. Tapi setelah dijalani terus, sudah nggak ada pikiran itu lagi. Di saat itulah kita ikhlas, kata beliau. Maka yang perlu kita lakukan mujahadah ihsan. Allah yang akan memberikan jalan-jalannya. Bahkan Allah yang akan menjadikan kita walinya, orang yang dekat dengannya. Kita hanya perlu memasrahkan diri kepada Allah. Selalu husnudzon, selalu berkeyakinan Allahur Rahman, Allahur Rahim. Allah selalu mendengar, nikmati dekat kepada Allah. Tadi Ustaz Fadlan sudah sampaikan, nikmati dekat kepada Allah. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih dari itu, tidak ada rezeki yang lebih dari ketika kita sampai menjadi inna awliya Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang
wali-wali Allah yang dekat kepada Allah, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan di hati mereka. Itu sebetulnya yang diinginkan semua kita orang mukmin. Kenapa kita sedih? Kenapa kita takut? Mesti bukan karena Allah. Kalau karena Allah tidak akan ada kesedihan, tidak akan ada ketakutan, dalam tanda ketakutan yang tidak wajar. Ini mungkin Ustaz Al-Hafidh dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Umam. Bisa kita berhikmah. Mungkin Ustaz Fadlan mau menambahkan tadi tips biar istiqomah melaksanakan ibadah atau kurban. Mungkin ada tambahan, Fadlan? Saya kira saya mungkin saya kutip pelajaran begini. Ketika saat saya pulang dari kuliah, saya ditawari dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah harus menjadi pegawai pemerintah. Tapi setelah saya berhitung, kalau saya duduk di belakang meja, pikiran yang dikasih oleh Allah, otak yang dikasih oleh Allah, akan dikasih oleh Allah, hanya berada pada sistem yang dimana sistem itu tiap hari melihat itu saja sehingga saya tidak berkembang. Sementara saya ditugaskan oleh Allah menjadi khalifah, saya harus mengambil hak itu dan bergerak. Saya datang kepada seorang pendeta yang bernama Alphonse. Ketika saya minta waktu, beliau tidak mau ketemu. Lalu saya datang ke tempat ibadahnya, beliau juga tidak mau jumpa dengan saya. Saya mengambil keputusan adalah saya harus ke rumah beliau. Ketika saya datang ke rumah beliau, dari jauh saya sudah tahu beliau ada di rumah. Karena saat saya dari jauh saya lihat beliau sedang lari pagi. Tapi begitu saya jalan, beliau lihat saya dan lari masuk ke dalam rumah. Saya mengetuk pintu rumah dan saya menyapa selamat pagi. Jawaban yang saya dapat adalah beliau tidak ada di rumah. Tapi saya sadar diri bahwa saya sedang berdakwah. Kalau saya mundur sebentar, maka hidayah tidak datang pada mereka. Lalu hari-hari di bulan pertama saya datang, hari-hari di bulan kedua saya datang, sampai di bulan yang ketiga pun saya datang. Jawabannya adalah Allah merubah keadaan itu sehingga mereka menjadi orang yang beriman. Mereka bersahadat, memuji Allah, dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Persoalan istiqomah ini pekerjaan yang sebenarnya paling mudah diucapkan. Tapi terkadang kita tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Orang menganggap korban itu berat karena dia tidak istiqomah. Dia tidak terbiasa. Dia tidak happy dengan korbannya. Malah kalau orang mau korban itu happy saja. Walaupun itu hanya 1 ekor kambing, bahagia, tenang. Karena bukan hewan kurbannya. Tapi bagaimana sampai kepada Allah dengan rasa kedekatan itu. Dan dengan rasa kedekatan itu sehingga 1 ekor tahun ini berpacu untuk berubah menjadi sapi. Berubah menjadi yang lebih besar lagi. Dan itu menjadi semangat kita. Dan kalau kita mau membuka hati kita seluas-luasnya atau berlapang-lapang hal ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak berlapang-lapang, jangan berharap untuk menemukan istiqomah. Coba lakukan istiqomah seperti sedang membuka jendela tiap pagi. Bangun tidur buka jendela rumah tiap pagi. Tiap hari istiqomah membuka. Lalu begitu membuka jendela melihat keluar rumah. Subhanallah, Allah Maha Besar. Allah Maha Suci dengan segala halnya. Lakukan itu. Tidak ada beban. Yang ada adalah happy. Karena terbiasa taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saudaraku, istiqomah itu ada kalau kita terbiasa. Terbiasa bukan karena mau dipuji. Terbiasa bukan karena mau disanjung. Terbiasa bukan karena
bukan penghargaan, tapi terbiasa oleh karena saya sedang beribadah kepada Allah, saya sedang mengabdi kepada Allah, saya sedang taat kepada Allah, saya sedang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fadlan. Saya simpulkan sebelum kita tutup, berarti kita harus tanamkan di dalam hati kita. Kita harus memberi apa yang benar-benar kita bisa berikan kepada Allah, apa yang bisa kita hasilkan, berikan yang terbaik untuk beribadah ikhlas kepada Allah. Mudah-mudahan bisa kita tanamkan, bisa kita ambil pelajaran dari majelis spiritual kita kali ini. Alhamdulillah, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Kiai Haj Fadlan Garmatan. Kami ucapkan terima kasih Ustaz Dr. Khairul Umam, juga kepada semua peserta yang sudah hadir, juga kepada pendukung acara ini dari Ikatan IKPM Pondok Nurul Darussalam Gontor, dari Basnas Lazis DKI Jakarta, dari Institut Tazkiyah dan Percetakan Pustaka Imam Syafi'i. Mudah-mudahan acara hari ini kita bisa mengambil hikmah dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan, menjalankan apa yang telah kita dapatkan hari ini. Ya. Kita tutup. Jadi kita akhiri dengan membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baiklah. Terima kasih semua jamaah majelis spiritual.